Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Novel Ramadhan Abden dengan NIM 2110941029. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang writing curve sama run off. Jadi soal yang pertama yaitu diketahui di sini data aliran dan ketinggian muka air di Sungai Limau Manis yang disajikan pada tabel 1 berdasarkan data berikut. Nah, ini telah disediakan yaitu data data debit sama ketinggian muka airnya. Untuk pertanyaan pertama yaitu perkiraan nilai ketinggian muka air pada saat debit sama dengan 0. Jadi di sini saya menyisalkan untuk ketinggian muka air ini yaitu sebagai H0. Jadi untuk mencari nilai H0 ini kita menggunakan rumus yaitu H0 sama dengan H1 dikali H3 dikurang H2 kuadrat per H1 ditambah H3 dikurang 2H2. Untuk mencari H0, kita harus terlebih dahulu mencari H1, H3, H2, dan H3. Jadi di sini saya akan misalkan nilai H1, Q1, H3, dan Q3. Untuk H1 saya mengambil nilai yaitu 0,22 dan Q1-nya yaitu 0,86. Dan untuk Q3-nya yaitu 1,45 dan H3-nya itu 0,32. Untuk perbandingan H1 sama H3 ini itu H1 lebih kecil daripada H3. Jadi setelah ini kita akan mencari nilai H2 sama Q2. Yang terlebih dahulu kita harus mencari Q2-nya dengan rumus Q1 dikali Q3 dipangkatkan 0,5. Jadi dimasukkan nilai Q1-nya 0,86 dikali 1,45 atau Q3 dikuadratkan 0,5 dipangkatkan 0,5. Jadi nanti akan didapatkan nilai Q2-nya yaitu 1,11669. Untuk H2-nya kita mencarinya pakai rumus interpolasi, yaitu rumusnya X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1. Untuk X yang warna merah ini kita misalkan yaitu H2 yang akan kita cari. Sedangkan untuk nilai Y yang merah ini kita misalkan dengan Q2 yang telah kita dapatkan tadi. Jadi nanti masukkan aja nanti rumus nilai-nilainya itu untuk misalnya X1 ini sama dengan H1, X2 ini sama dengan H3. Dan untuk Y yang berwarna merah itu Q2, Y1 yaitu Q1, sedangkan Y2 itu Q3. Nanti didapatkan nilai H2 atau X yang berwarna merah ini 0,26351. Jadi setelah didapatkan H1, H2, H3, kita masukkan ke rumus H0-nya yaitu H1 dikali H3 dikurang H2 kuadrat per H1 ditambah H3 dikurang 2H2. Jadi didapatkan nilai H0 atau A itu 0,07424. Kita masukkan nilainya ke tabel. Setelah itu kita cari H dikurang H0-nya yaitu ketinggian muka air ini dikurang H0, jadi didapatkan nilai ini. Setelah itu baru kita cari log dari H kurang H0 ini. Jadi didapatkan sebagai berikut. Setelah itu di tabel kita cari juga log Q atau nilai dari debit ini.
di debit ini. Setelah itu tuh baru kita cari log H kurang H0 ini dikali dengan log Q. Dapatkan sebagai berikut. Setelah itu baru kita logkan H kurang H0 kuadrat. Untuk soal nomor 2-nya itu siapkan kurva lengkung debit untuk sungai tersebut dalam bentuk gambar kurva. Di sini telah terlihat kurva persamaan kurva lengkung debit. Ini persamaan yaitu nilai Q-nya itu sumbu Y dan nilai H ini di sumbu X. Dan ini merupakan tabel yang kedua ini nilai Q dari logaritmik sebagai sumbu Y dan sebagai sumbu X-nya itu ketinggian. Untuk mencari Q logaritmik ini, kita terlebih dahulu menggunakan rumus ini. Q sama dengan K dikali H dikurang H0 pangkat N. Nanti kita kalikan dengan log, jadi log Q sama dengan log K ditambah N log kali H kurang H0. Jadi harga konstan K dan N dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nanti ada rumusnya dua, yaitu sigma Y dikurang M dikali log K dikurang N dikali sigma X sama dengan 0. Dan sigma XY dikurang sigma X log K dikurang N dikali sigma X kuadrat sama dengan 0. Dengan keterangan, untuk nilai sigma Y itu jumlah harga log Q yang telah kita dapatkan tadi. Nih, nilainya yaitu 0,6366104,714. Untuk sigma X itu jumlah harga logs H kurang H0. Ini. Setelah itu tuh yaitu sigma X kuadrat itu didapatkan dengan harga dari kuadrat dari X. Ini logs dikali H kurang H0 kuadrat. Didapatkan sigma X kuadratnya. Yaitu 15,45322113. Untuk jumlah XY itu harga X dikalikan Y. Yaitu log H kurang H0 dikalikan log Q. Didapatkan nilainya yaitu 1,174105285. Sedangkan M itu jumlah datanya kita mempunyai atau telah diketahui yaitu sebanyak 27 data. Soal nomor 3 yaitu tentukan persamaan kurva lengkung debit berdasarkan perkiraan pertama yang didapatkan untuk nilai ketinggian muka air pada saat debit sama dengan 0 tadi. Jadi untuk kilogaritmik ini telah didapatkan itu nilainya itu sebagai berikut. Ini. Jadi diplotkan ke persamaan kurva lengkung debit. Jadi didapat ya persamaan kurva lengkung debit. Untuk soal nomor 3 yaitu perkirakan ketinggian muka airnya. Nih kita pakai grafik persamaan regresi untuk mencari nilai A. Jadi didapatkan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 5,4302X dikurang 0,3818. Jika debit sama dengan 0, maka 0 sama dengan 5,4302X sama dengan dikurang 0,3818. Jadi dapatkan nanti X-nya yaitu sama dengan 0,07. Itu soal nomor 4, yaitu berdasarkan kurva lengkung debit yang sudah dihasilkan, tentukan debit aliran sungai tersebut jika ketinggian muka airnya suatu waktu tertentu yaitu 0,38 meter. Jadi untuk ini kita pakai persamaan kurva lengkung debit. Nanti persamaan regresinya yaitu untuk kilogaritmiknya Y sama dengan 7,172X
dipangkatkan 1,154. Untuk nilai Y tadi diketahui, kita misalkan nilai Y-nya tadi 0,38 meter. Nanti didapatkan kilogaritmiknya, yaitu 1,832 meter kubik per second. Untuk Q yang telah diketahui, nanti juga dimasukin nilai regresinya dan disubstitusikan dengan Y yang telah diketahui 0,38, nanti didapatkan Q-nya 1,557 meter kubik per second. Soal nomor 5 itu berdasarkan kurva lengkung debit yang sudah dihasilkan, tentukan nilai ketinggian muka air jika debitnya 6 meter kubik per second. Jadi juga kita substitusikan ke persamaan regresi untuk mencari nilai A ini. Jadi nanti didapatkan untuk ketinggian muka airnya pada debit 6 meter kubik per second yaitu 0,923 meter. Selanjutnya yaitu soal tabel 2 itu telah menyajikan data satu kejadian hujan di Sungai Limanis yang terjadi selama 78 jam berdasarkan data berikut. Jadi telah diketahui waktu dan debitnya. Jadi pertanyaannya itu gambarkan hidrograf runoff dari Sungai Limanis tersebut. Ini merupakan grafik yang telah didapatkan, yang telah kita plotkan, yaitu sebagai nilai sumbu X-nya waktu, dan sumbu Y-nya itu debit atau Q. Yang kedua itu pisahkan aliran dasar dari dalam tanah atau base flow dengan direct runoff pada hidrograf tersebut. Jadi kita dari grafik hidrograf itu nanti kita tentukan base flow-nya dengan cara melihat debit yang telah diketahui. Di sini pada 1,6 nanti kita plotkan atau kita ambil nilai 1,6 sampai debitnya yaitu 4, dan juga kita ambil nilai 1,5 pada debitnya 4 sampai 9, dan 1,4 pada debit 8 sampai 4, dan 1,3 itu pada debit 3 dan 2, dan pada nilai 1 pada debit 1. Setelah itu baru kita gambarkan base flow-nya. Nah, di sini terlihat pada garis yang berwarna merah. Ini merupakan base flow-nya. Setelah itu untuk soal nomor 3, tentukan puncak direct runoff-nya. Itu direct runoff ini didapatkan Q atau debit dikurang dengan base flow. Setelah kita kurangkan antara Q sama base flow, didapatkan puncaknya yaitu 8,5 pada waktu 42 jam. Setelah itu tentukan interval waktu dari puncak direct runoff ke titik akhir runoff-nya. Jadi tadi kita kan telah mengetahui puncak runoff-nya yaitu 8,5 dengan waktu 42 jam. Sedangkan pada titik akhir atau pada debit konstan itu didapatkan waktunya 75. Jadi kita kurangkan 75 jam dikurang 42 jam. Jadi interval waktunya 33 jam. Setelah itu menggambarkan garis kontur dan garis gerakan aliran air tanah. Di sini telah diketahui titik-titik ketinggian tanah. Untuk garis kontur itu kita samakan ketinggian tanahnya. Misalnya 1851 nanti kita sambungkan ke
ketinggian 1851, 1852, kita sambung juga ke titik 182. Sedangkan untuk garis gerakan aliran itu dari permukaan tinggi ke rendah. Misalnya dari permukaan 1854 ke permukaan 1852. Begitupun seterusnya. Mungkin itu ada yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.